Orang yang nikah terpaksa, ya karena dipaksa. Kalau nggak ada cinta sama orang tua, nggak enak. Tapi kalau orang itu nikah dipaksa, yang maksa orang tua yang dia cintai, walaupun masyarakat melihatnya nggak enak itu ya, nikahnya dia nggak ada cinta. Kata yang mengamalkannya, yang menjalaninya, enak kok. Oh saya cinta orang tua saya, jadi saya senang-senang saja. Saya bahagia, kok bisa? Oh I love my parents. Saya cinta orang tua saya. Nggak enaknya di mana? Semua udah kalau pakai hati enak. Lah yang dinikahkan paksa sama orang tuanya, nggak enak gara-gara apa? Karena kurang cinta sama orang tuanya. Yang dicintai dirinya sendiri. Gitu loh ibu-ibu. Jangan salah pikir. Halo, Bu. Maaf Pak, saya mencium aroma ngantuk di atas sana. Jadi harus disapa banyak-banyak. Pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, jadi ternyata sesuatu yang enak, kalau hati ikut main, jadi sangat enak dan enaknya unlimited, gak ada batasannya, gak ada batasannya. Berarti dalam hidup ini yang penting sugih bondo apa sugih hati? Kaya harta atau kaya hati? Dua-duanya, ini model ngeyel-ngeyel. Gak mau kehilangan, dua-duanya. Saya kan nanya yang lebih penting, bukan gak penting, yang lebih penting kaya harta atau kaya hati? Kaya hati. Oke. Kalau hatinya kaya, hatinya sehat, hatinya enak, ada enggak karunia Allah yang kecil? Wah, alon-alon ya. Nanti lah paham maksud saya. Kalau hatinya sehat, hatinya waras, ya, hatinya kaya, ada enggak pemberian Allah yang kecil? Enggak ada. Berarti kalau selama ini kita merasa baru dikasih sedikit sama Allah, berarti hati kita ini normal apa edan? Normal atau sakit parah? Sakit parah. Nah kalau hatinya sakit parah, berarti yang diberi oleh Allah Ta'ala itu bisa dirasakan tidak? Tidak. Berarti selama ini dikasih Allah macam-macam, kok hurung ngerasa kepenak, salahnya di mana? Hatinya. Kenapa hatinya sakit? Sakit atau rusak? Rusak atau bobrok? Lah ya nasibmu. Paham? Ya. Jadi hidup itu nggak ada urusannya sama duit banyak, duit sedikit, nggak ada. Ganteng ayu nggak ada. Nggak ada kaitannya. Urusannya hatimu waras apa loro. Hatimu sehat atau sakit. Kalau hatimu sehat, maka semua karunia Allah jadinya enak. Nah, contoh yang terbaik adalah wong edan. Orang gila. Orang gila itu orang yang hatinya paling baik. Lo ngeyel. Habib kok bisa ngomong begitu? Saking baiknya hatinya, maka sama Allah Ta'ala dihapus dia dari catatan berdosa. Keren ya. Orang gila zina, dosa enggak? Enggak, saking ngapik hati nih. Kan kembali seperti anak kecil. Anak kecil tuh hatinya baik enggak? Baik. Ruhnya baik enggak? Baik. Nah orang yang gila itu cuman kemampuannya mikir dicabut. Siapa yang nyabut? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa hikmah? Salah satu hikmahnya apa? Ngajari sing waras. Ngajari yang waras-waras seperti kita nih loh. Nah kita itu diajari oleh Allah Ta'ala lewat wong edan. Kenapa? Lah diajari mbek sing waras, ora waras-waras. Kayak contoh wong edan ya, wong edan. Tontonan. Lah orang gila tidur di pinggir jalan nikmat.
Lah kamu tidur di kasur kamar ber-AC kok cek kesumuan, kepanasan, sambat macem-macem, sing edan sing endi? Kan gitu toh baliknya. Nah, kenapa? Karena orang gila tidur dengan hatinya nikmat, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada benci, hatinya itu menikmati setiap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tadi ini penak. Nah kita ini karena hatinya belum beres, makanya nikmat itu tidak jadi nikmat kecuali kalau nafsunya main, bukan hati, nafsu. Makan jadi enak karena lagi bernafsu, nafsunya beralih, makanan yang enak itu jadi nggak enak, betul ya? Nafsunya beralih, lagi suka duren, pelem nggak enak, suka pelem duren nggak enak, nafsunya mondar mandir. Nah orang soleh hatinya baik, nafsunya minggir, Nah kalau hatinya baik, makan pelem yo enak, makan duren yo enak, makan kelengkeng yo enak, makan suket yo enak. Habib kok bisa begitu? Masa kowe kalah mbek wedhus? Kambing aja makan suket nikmat kok. Lah kan wedhus, Beb. Lah ya memang wedhus. Kambing itu makan rumput bisa menikmati. Kamu manusia makan rumput kok nggak bisa menikmati? Kalau satu keadaan ya, satu keadaan mengharuskan seperti itu. Dan ini dialami oleh Nabi Muhammad SAW, dialami oleh istrinya Rasulullah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, dialami oleh sahabatnya Rasulullah SAW. Selama 3 tahun makannya rumput, diboikot 3 tahun makannya rumput. Nikmat nggak? Nikmat. Ya, walaupun dia dampaknya ke tubuh pasti ada. Ya, kemudian kotoran yang keluar dari tubuh juga bentuknya berbeda karena makanannya rumput. Tapi nikmat enggak? Menikmati. Bukan terus suka. Dinikmati. Jadinya nikmat. Nah, ikhwani rahimakumullah, kenapa saya ngomong begini? Karena saya perjalanan hidup, saya melihat banyak orang itu kehilangan nikmat gara-gara pakai nafsu, enggak pakai hati dalam kehidupan. Ting ding 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 ding. Halo, baru sadar, baru ngeh gitu. Oh iya, jebulane gampang. Berarti hidup itu mudah atau susah? Mudah. Yang buat susah apa? Karena kita nggak pakai hati, kita hidupnya pakai nafsu. Hidupnya pakai nafsu. Kalau hidupnya pakai hati, gampang, nggak ada yang angel, nyantai. Contoh. Hidup pakai hati, naik bis, kursinya 01, duduk di situ, ya kan? Enak atau enggak enak? Enak. 10 menit kemudian ada bapak-bapak tua ngadeg berdiri, berdiri. Orang yang punya hati, hati, enggak tego, berdiri. Silahkan Pak duduk. Bapaknya duduk. Perkiraan bapaknya turun di kota terdekat, ternyata 20 jam gak mandek, ngadeg terus. Nanya, enak atau sengkleh? Nah, kalau orang yang punya hati, dia bisa menikmati. Bagaimana menikmati? Ya wis, posisi ngadeg ya ngadeg. Terus gimana caranya? Kesel ya tinggal linggih. Duduk di mana? Ya itu bisa di bed duduk, ngapain ngadeg, kan rodok bodoh. Tempat yang digunakan untuk berdiri itu kan bisa untuk duduk. Yang buat orang gengsi, ya katanya kok kotor, betul kan? Ya pilih endi, sikil sengkleh apa reget iso diresiki. Nah orang yang hatinya enak sudah bersih itu menikmati semua keadaan. Posisi saya begini. Paling enak gimana ya? Oh duduk, yuk duduk. Duduknya di mana paling enak? Oh di situ, ya di situ. Dia menikmati duduknya itu. Dinikmati dengan hatinya, semua jadi enak. Ikhwani rahimakumullah. Karena itulah para waliullah itu kalau makan, bibirnya itu merasakan nikmat jauh
dari yang dinikmati oleh orang-orang yang makan di sampingnya yang makanannya sama. Kenapa? Karena hatinya sehat, bibirnya jadi sehat. Karena hatinya sehat, lidahnya jadi sehat. Karena hatinya sehat, sekujur tubuhnya jadi sehat. Sehingga dikatakan oleh para ulama, para wali Allah itu menikmati setiap makanan yang dimakan dengan sekujur tubuhnya. Contoh, wah, banyak anak kecil nih, repot. Dah contohnya yang anak kecil juga bisa denger deh. Bu pernah makan lotes, Bu? Pernah. Terus mangganya kecut. Ya pelemnya yang asam gitu ya. Asam pakai sambel. Ya pakai sambel. Rasa asam tuh di mana? Di lidah. Kerosonya sampai mana? Kemecer sampai kemana-mana. Paham? Semakin keroso sekujur tubuhnya, semakin enak atau semakin gak enak? Semakin enak. Kecutnya tapi dicari. Betul? Ya semakin enak. Sekujur tubuhnya bisa merasakan rasa masam tadi. Asam kecutnya itu kroso, enak. Nah orang-orang soleh merasakan tubuhnya itu, setiap makanan yang dimakan sekujur tubuhnya bisa merasakan enaknya, bukan cuma di lidah. Kalau kita rasa nikmat cuma di lidah, sampai tenggorokan hilang. Beliau di lidah enak, matanya juga merasakan enak, rambutnya merasakan enak, tubuhnya semua enak. Kenapa? Karena yang digunakan untuk merasa bukan lidahnya, tapi hatinya. Masya Allah. Gak pakai repot, gak pakai ngoncek, gak pakai ngunduh, gak pakai nandur, gak pakai pergi ke pasar, gak pakai disuguhkan di depan mata, sudah dioncekkan, sudah dikupaskan, tinggal ngemplok. Ya Allah, loh, mirip sama jenengan, mirip sama kita nih. Nah kita kalau makan pakai nafsu atau pakai hati? Nafsu, lab. Nafsu. Orang soleh pakai hati, masya Allah. Hatinya tuh berkelana nih, berkelana hatinya, sehingga ya semua tubuhnya merasakan nikmat.